Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidatul Munawaroh, NIM 195211184 dari kelas 7E. Di sini saya akan mempresentasikan observasi minimarket Atika. Di sini saya kelompok 1. Yang pertama, latar belakang. Minimarket Atika adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang retail untuk berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Minimarket Atika telah menerapkan sistem point of sale yang berkomputerisasi layaknya minimarket pada umumnya. Sistem ini mempercepat kasir dalam melakukan pencatatan dan perhitungan transaksi sekaligus mempermudah dalam membuat laporan penjualan harian. Fenomena maraknya minimarket di Puchangan Kartasura membuat persaingan semakin ketat. Meningkatnya persaingan membuat pembisnis minimarket, khususnya minimarket pribadi, semakin sulit mengembangkan bisnisnya. Di samping karena munculnya minimarket sejenis tersebut juga harus bersaing dengan minimarket yang lebih modern dan memiliki nama besar seperti Indomaret dan Alfamart. Di sini ada profil perusahaan, nama perusahaan toko Atika, nama pemilik Supri, kategori usaha minimarket, kode pos 57168 yang beralamatkan di Dusun 4, Puchangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Waktu operasi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Selanjutnya produk yang dijual yaitu ada bahan makanan, diantaranya beras, telur, minyak goreng, gula pasir, gula merah, garam, susu, mie instan, makanan ringan, minuman, kopi, makanan kaleng, kecap, saus, sambal, bumbu masak, es krim. Selanjutnya penunjang kebersihannya ada sabun, sampo, sabun cuci piring, deterjen, pewangi pakaian, pasta gigi, tisu pembersih kloset, cairan pemutih, dan sabun jemek. Selanjutnya ada kebutuhan wanita, diantaranya pembalut, pembersih wajah, dan parfum. Kebutuhan lainnya ada obat, popok, dan rokok. Selanjutnya aspek pemasaran. Yang pertama produk, barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, gula, makanan, minuman, perlengkapan kebersihan, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua promotion, dengan sistem mulut ke mulut dan menggunakan promosi harga grosir, beli dengan jumlah banyak dengan harga berbeda. Selanjutnya price atau harga, masih terbilang harga normal atau harga standar sehingga terjangkau di kantong masyarakat. Yang keempat yaitu place atau tempat yang beralamatkan di Dusun 4, Puchangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Selanjutnya masuk ke aspek SDM. Pengembangan SDM merupakan salah satu kunci sukses dan terpenting bagi perkembangan dan daya tahan perusahaan. SDM atau karyawan di suatu lembaga sangat penting peranannya dalam mencapai keberhasilan suatu perusahaan tanpa diimbangi kualitas dari karyawan yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Pengembangan karyawan dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan sehingga yang mengakibatkan kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan sejenis. Setiap personil perusahaan dituntut kerja efektif dan efisien agar kualitas dan kuantitas kerja efektif. Yang selanjutnya yaitu aspek lokasi. Berada di Dusun 4, Puchangan, Kartasura, Sukoharjo. Lokasi tersebut cukup strategis karena terletak di pinggir jalan raya, terletak di pemukiman padat penduduk, dan dekat kampus UIN Raden Mas Said Surakarta yang membuat minimarket Atika ini cukup ramai. Selanjutnya ini adalah aspek tata ruang. Di sebelah kiri terdapat meja kasir dan etalase es krim. Di depan ada minuman kardus, galon, dan beras. Selanjutnya di belakang ada makanan dan sabun dan serta makanan ringan. Selanjutnya manajemen relasional bisnis retail. Bisnis retail merupakan yang sulit melakukan diferensiasi dan membutuhkan upaya relasional untuk mewujudkan
retensi dan loyalitas pelanggan. Upaya relasional adalah usaha aktif peritel dalam memberikan kontribusi terhadap harapan konsumen untuk mewujudkan retensi pelanggan atau customer retention melalui penyampaian produk inti dan layanan sehingga terjalin relasi yang berkelanjutan. Beberapa hal yang perlu didapatkan perhatian dalam membangun relationship marketing yaitu yang pertama, konsumen menghargai satu pertukaran sebagai kondisi penting. Yang kedua, tidak ada hubungan yang akan tetap ada. Yang ketiga, eksistensi. Selanjutnya, analisis perilaku konsumen. Yang pertama, faktor kebudayaan. Hubungan faktor budaya dengan keputusan pembelian, yaitu budaya, subbudaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Yang kedua, hubungan faktor sosial. Hubungannya dengan keputusan pembelian, setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya perlu berorientasi atau berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu faktor pribadi, yaitu hubungan dengan keputusan pembelian. Faktor pribadi merupakan cara mengumpulkan dan mengelompokkan kekonsistensian reaksi seseorang. Yang keempat yaitu faktor psikologi. Hubungannya yaitu pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Selanjutnya, hasil wawancara perilaku konsumen. Terdapat keterangan budaya terdiri dari konsumen mengikuti keluarga sering belanja. Sosialnya terdiri dari konsumen mengikuti teman-teman berbelanja. Selanjutnya pribadi terdiri dari konsumen, keputusan belanja, dekat rumah, ruang bersih, barang aman, barang rapi, pelayanan sopan, dan produk berkualitas. Yang keempat, psikologi terdiri dari konsumen sering berbelanja ketika ada barang promosi sehingga dapat barang murah. Selanjutnya, analisis pengelolaan bisnis. Yang pertama, perencanaan pembelian barang dagang dapat diberikan keakuratan dalam menentukan apa yang sebaiknya kita beli, bagaimana penyimpanannya, kapan itu barang datang, dan kapan membeli lagi atau bagaimana kita harus memajangnya. Yang kedua, mengenai kategori barang dagang. Yang pertama, menyediakan suatu sistem pembukuan, mewujudkan sistem pengontrolan dan pemesanan. Yang ketiga, mengorganisir barang sehingga para konsumen dapat menemukan barang yang mereka butuhkan dengan mudah. Yang ketiga, identifikasi item dan supplier. Yang alasan yang perlu dijual dalam di toko yaitu permintaan pasar atau permintaan konsumen, penawaran produk, diferensiasi, margin yang lebih baik bagi toko untuk meningkatkan produktivitas dari ruang pajangan. Yang keempat, menentukan persediaan produk. Semakin tinggi persediaan barang dagang, semakin besar jumlah stok cadangan, maka jumlah cadangan yang dapat adalah kunci sukses dari proses perencanaan. Yang kelima, penetapan harga. Metode penetapan harga BEP disebut juga penetapan harga berdasar titik peluang pokok, di mana penetapan ini berorientasi biaya, yaitu harga ditentukan dengan menambah presentasi tetap pada biaya atau barang dagangan. Yang keenam, tujuan penetapan harga. Yang pertama, pembentukan citra sebagai market leader yang mampu menentukan price leader. Yang kedua, percepatan penjualan. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, perlindungan atas ancaman pesaing yang sering memainkan harga. Yang keempat, meningkatkan daya saing melalui harga miring dan lain-lain. Unsur utama yang menjadi daya dukung pembentuknya citra toko yaitu merchandise, lokasi, mengutamakan pelayanan pada segmen tertentu yang sesuai karakteristik demografi calon pembeli, pramuniaga atau staf atau kasir, citra kepribadian toko, store ambition, membangun reputasi harga, penetapan harga untuk penjualan retail. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.